kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang analisis perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sebenarnya dimaksud dengan pendapatan nasional? Nah, sederhananya, pendapatan nasional adalah nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu periode, biasanya 1 tahun. Nah, dari konsep besar ini ada beberapa istilah turunan yang penting dan yang paling sering kita dengar adalah GDP dan GNP. GDP atau Gross Domestic Product menghitung semua produksi yang terjadi di dalam suatu wilayah negara, tidak peduli siapa yang memproduksinya. Sedangkan GNP atau Gross National Product menghitung produksi oleh warga negara tersebut dimanapun mereka berada. Nah, gampangnya GDP itu yang diproduksi di mana, sedangkan GNP itu yang diproduksi oleh siapa. Bedanya ada di situ. Selain GDP dan GNP, masih ada beberapa turunan yang perlu kita tahu. Nah, jika kita ingin menghitung NNP, maka GNP akan dikurangi dengan penyusutan modal. Nah, jika kita ingin menghitung NNI, maka NNP akan dikurangi pajak tidak langsung dan selanjutnya akan ditambah dengan subsidi. Nah, yang perlu kita tahu, yang pertama ada personal income. Nah, ini adalah pendapatan yang benar-benar yang akan diterima masyarakat, termasuk dengan transfer payment seperti bantuan sosial. Dan yang kedua ada disposable income. Nah, ini adalah pendapatan yang siap pakai setelah dipotong pajak langsung. Nah, inilah yang paling real yang ada di tangan masyarakat. Lalu, kenapa semua itu perlu dihitung? Nah, di sini ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedua, untuk mengevaluasi apakah ekonomi kita itu tumbuh atau tetap stagnan. Yang ketiga, sebagai dasar pemerintah dan untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter. Nah, alasan yang keempat dan yang terakhir, untuk memahami struktur ekonomi, apakah masih bertumbuh pada pertanian atau sudah ke industri maupun didominasi oleh sektor jasa. Sebelum masuk ke cara perhitungannya, yuk kita kenalan dulu sama sejarah singkat konsep ini. Jadi, gagasan untuk mengukur kekayaan suatu negara tuh sudah ada sejak abad ke-17. Diperkenalkan oleh Sir William Petty di Inggris. Tapi, metodenya yang kita kenal sebagai System of National Account atau SNA banyak dibentuk oleh Simon Kuznets dan Maynard Keynes pasca depresi besar tahun 1930-an. Di Indonesia sendiri, perhitungan pendapatan nasional terus berkembang mengikuti standar PBB supaya hasilnya bisa dibandingkan dengan negara yang ada di seluruh dunia. Nah, sebelum ke metode perhitungannya, ada satu konsep penting dulu, namanya aliran pendapatan meningkat. Konsepnya begini, rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal ke rumah tangga produksi. Sebagai balasannya, mereka menerima imbalan berupa gaji, sewa, bunga, dan laba. Nah, pendapatan itu lalu dibelanjakan lagi untuk membeli barang dan jasa. Nah, siklus ini tuh terus berputar, makanya disebut siklus melingkar. Nah, karena itulah ketiga pendekatan perhitungan produksi, pendapatan maupun pengeluaran seharusnya menghasilkan angka yang sama. Ini tuh prinsip dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Nah, intinya kita menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa dari semua sektor ekonomi dan satu periode. Yang paling penting di sini adalah konsep nilai tambah atau value added. Itu semua
menghindari double counting alias menghitung hal yang sama dua kali. Nah, rumusnya adalah nilai tambah sama dengan nilai output dikurangi nilai input antara. Jadi yang kita hitung bukan total nilai di setiap tahap produksi, melainkan tetapi distribusi baru yang diciptakan di setiap prosesnya. Kalau kita lihat dari data PPS tahun 2024, ekonomi di Indonesia itu dibagi menjadi 17 lapangan usaha yang bisa kita kelompokkan jadi 3 sektor besar. Yang pertama ada sektor primer, yaitu mencakup pertanian dan pertambangan. Berikutnya ada sektor sekunder, yaitu mencakup industri pengolahan, listrik dan gas, air dan pengolahan sampah, serta konstruksi. Dan yang terakhir ada sektor tersier atau jasa, yaitu mencakup perdagangan, transportasi, akomodasi, informasi dan komunikasi, keuangan, real estate, pendidikan, serta kesehatan. Angka realnya, total PDB di Indonesia di tahun 2023 itu mencapai 20,892,4 triliun. Nah, 5 sektor terbesarnya adalah industri pengolahan sebesar 18,67%, perdagangan 12,94%, pertanian 12,53%, pertambangan 10,52%, dan konstruksi 9,92%. Nah, kelimanya saja sudah menyumbang lebih dari 60% total PDB kita. Nah, kelebihan pendekatan ini, pemerintah itu mudah melihat sektor mana yang produktif dan mana yang perlu perhatian. Untuk kelemahannya, banyak aktivitas sektor informal yang belum tercatat, sehingga angka PDB bisa lebih rendah dari realitasnya. Sekarang kita memasuki ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Nah, jadi jika tadi kita menghitung dari sisi produksi, sekarang kita akan menghitung dari sisi imbalan yang akan diterima oleh masyarakat dari faktor produksi. Nah, prinsipnya tetap sama, total yang diproduksi harus tetap sama dengan total yang akan diterima. Ada 6 komponen utama. Yang pertama ada upah dan gaji, imbalan untuk tenaga kerja. Ini biasanya komponen terbesar. Yang kedua ada sewa pendapatan, yaitu pemilik tanah dan juga properti. Yang ketiga ada bunga atau imbalan atas modal keuangan yang dipinjamkan untuk investasi. Nah, komponen yang keempat yaitu laba, balas jasa untuk pengusaha atas resiko dan investasi yang mereka ambil. Nah, yang kelima yaitu penyusutan yang mencerminkan penurunan nilai aset akibat pemakaian. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pajak. Nah, pajak ini tidak langsung neto untuk menyelaraskan nilai pasar dengan nilai faktor produksi yang sebenarnya. Nah, rumus intinya tuh NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana W itu sebagai upah, R itu sebagai sewa, I itu sebagai bunga, dan P sebagai laba. Yang menariknya dari pendekatan ini adalah kita bisa membaca distribusi pendapatannya. Kalau porsi laba terus naik tapi gaji upah stuck, itu sinyal bahwa ketimpangan sedang melebar, yang dalam jangka panjang bisa menekan daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, kelebihan pendekatan ini, distribusi pendapatan bisa terbaca dengan jelas kelemahannya, dan sektor informal masih susah diukur dan rentan terhadap pelaporan yang tidak akurat. Nah, sekarang kita ke pendekatan ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, ini yang paling sering kita dengar karena rumusnya itu sudah sangat terkenal. Nah, ide dasarnya semua yang diproduksi dalam suatu perekonomian pasti ada yang membelinya. Jadi kita hitung pendapatan nasional dari sisi total pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Rumusnya yaitu GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, kita bedah satu persatu ya. C itu merupakan konsumsi berupa pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, mulai dari makanan, pakaian, sampai hiburan. Ini biasanya komponen terbesar GDP di hampir semua negara. Untuk I itu investasi, berupa pengeluaran untuk barang modal seperti mesin, bangunan, dan persediaan barang. Bukan investasi saham loh ya, ini investasi di sektor real. G itu government spending atau pengeluaran pemerintah,
berupa belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan, tapi tidak termasuk transfer payment seperti subsidi. Dan X dikurang M itu ekspor dikurangi impor atau disebut net export. Kalau ekspor lebih besar dari impor, ini menambah GDP. Kalau impor lebih besar, ini mengurangi GDP. Kenapa pendekatan ini sangat penting? Karena kita bisa tahu langsung siapa yang paling banyak berkontribusi dalam mendorong ekonomi. Nah, kalau konsumen rumah tangga, artinya ekonomi kita sangat tergantung pada daya beli masyarakat. Nah, kelebihan pendekatan ini malah menggambarkan kontribusi tiap sektor produsen. Nah, kelemahannya yaitu daya investasi dan pengeluaran pemerintah yang tidak terarah bisa membuat hasil yang kurang akurat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum sebentar. Jadi, pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan 3 pendekatan yang saling melengkapi, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Ketiganya, kalau datanya akurat, akan menghasilkan angka yang sama. Dengan memahami ketiga pendekatan ini, kita bisa tahu lebih lengkap tentang ekonomi di suatu negara, termasuk Indonesia. Semoga materi pada video pembelajaran yang kita buat pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian ya. Jika ada kritik, saran, atau yang ingin dipertanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai